Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 Desember 2021 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. Perayaan Natal sudah lewat. Akan tetapi, semoga kita tetap ingat Immanuel. Tuhan selalu beserta kita selamanya. Karena mata rohani kita sudah melihat Tuhan Yesus Kristus, yakni Mesias, Sang Juru Selamat dunia, maka mestinya kita sudah kelar dengan hidup di atas bumi ini. Seperti Simeon, yang dari Injil hari ini, yakni dari Lukas 2 ayat 22 hingga 35. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang saleh yang bernama Simeon ini sungguh-sungguh adalah orang benar, seperti yang ditulis dalam Injil tadi. Mengapa? Ya, karena Simeon adalah seorang yang bukan hanya peka terhadap dorongan Roh Kudus, dia bahkan dengan berani dan tanpa beban bilang kepada Tuhan Allah agar diambil pergi dalam damai sejahtera. Artinya, agar mati pada saat itu juga. Saudara, jarang ada orang Kristiani yang berani mendaraskan doa Simeon, termasuk yang sedang bicara ini. Sepertinya bagi kita menjadi pengikut Kristus dan mau segera bertemu dengan Kristus di surga adalah dua hal yang perlu dipisahkan. Padahal penyatuan kedua hal ini adalah suatu conditio sine qua non. Tidak bisa tidak, memang harus begitu. Kondisi kita menjadi murid Kristus dan kondisi murid yang mesti bersama guru sesungguhnya tidak boleh dipisahkan. Sudah banyak lelucon dan joke yang pernah kita dengar tentang kalau orang soleh mati, ia akan langsung bertemu Yesus di surga. Tetapi ketika lalu orang itu ditanya, mau mati sekarang? Langsung dijawab, saya belum siap, anak-anak saya masih kecil, dan lain sebagainya. Kalimat penutup doa Santo Fransiskus Assisi membuka mata kita. And it is in dying that we are born to eternal life. Dan melalui kematianlah kita terlahir ke dalam kehidupan kekal. Rupanya kesadaran yang ada pada Simeon dan pada Santo Fransiskus dari Assisi sama. Simeon siap mati karena sudah berjumpa dengan Kristus. Dan Santo Fransiskus pun siap mati karena sudah berjumpa dengan Kristus. Seperti Anda dan seperti saya oleh dorongan dan pencerahan Roh Kudus. Lalu bagaimana kita? Apakah kita pribadi lepas pribadi sudah berjumpa dengan Kristus dan karena itu sudah siap mati? Saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan, rupanya dalam hal siap, sungguh-sungguh
mengandalkan Kristus, ada 3 macam manusia. Yang pertama adalah yang percaya kepada Kristus, namun tidak mengikuti Dia. Mereka tidak melakukan apa yang dituntut Kristus dari mereka. Mereka hanya mau dianggap orang Kristiani. Seakan-akan itu sudah cukup untuk mengisi kehidupan mereka tanpa harus bersusah payah melakukan atau tidak melakukan perintah atau larangan Kristus. Yang kedua, ada juga manusia-manusia yang baik hati, yang menganut suatu iman atau keyakinan non-Kristiani, yang memang tidak percaya bahwa keselamatan kekal itu bisa kita capai hanya melalui Kristus, Sang Mesias. Siapa tahu, mungkin ini memang yang diinginkan Allah, yakni supaya orang-orang seperti ini selalu mencari Sang terang seumur hidupnya. Mereka bukan orang jahat, mereka orang baik. Namun, bagi mereka, Yesus Kristus bukanlah satu-satunya andalan agar selamat dan hidup kekal. Kita hanya bisa berdoa kiranya Roh Kudus juga menyentuh hati mereka seperti Roh Kudus telah menyentuh hati Simeon, atau mungkin juga telah menyentuh hati kita pribadi lepas pribadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada juga manusia tipe ketiga, yakni yang seperti Simeon. Kita kutip sebaris Injil tadi. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Jadi, Simeon yang didorong dan diterangi oleh Roh Kudus langsung tanpa tedeng aling-aling, bahkan berani mohon kepada Allah agar hidupnya di atas bumi bisa disudahi saat itu juga, ketika dia berjumpa dengan kanak-kanak Yesus. Artinya, bagi Simeon, Santo Fransiskus Assisi, dan beberapa di antara kita, dan bagi begitu banyak martir yang telah mendahului, mengenal dan berani mengandalkan Kristus adalah suatu kondisi win-win. Bila Allah masih membolehkan aku hidup, maka itu win. Maka hidupku ini sepenuhnya adalah dalam Kristus. Dan bila Allah membiarkan aku pergi dengan damai sejahtera, alias mati, bahkan pada saat ini pun, maka itu pun win. Maka ini pun sepenuhnya adalah dalam Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 Desember 2021. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.